Kerjaannya polisi itu apabila menemukan ada suatu TKP, terus dia mulai melakukan berbagai kegiatan penyelidikan, kumpul berbagai data, sampai pada tahap penyidikan untuk menemukan alat bukti apa saja yang 184 hukum acara tentukan untuk memformulasikan apa saja tindak pidana yang terjadi, siapa saja para pihak yang terkait yang bisa diformulasikan baik sebagai saksi, baik sebagai ahli dan sebagainya. Dan dari berbagai bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, itulah yang diangkat untuk diformulasikan. Kemudian kalau formulasi perkara tersebut unsur-unsur terpenuhi, maka itu biasa dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan berikan petunjuk mulai dari P-sekian 19 sampai P21. P21 itu berarti perkaranya lengkap. Menurut versi jaksa sebagai penuntut, bahwa kejadian terbunuhnya Nasruddin di suatu TKP di Modern Land, ditemukan siapa yang jadi pelaku dengan alat bukti apa, kemudian buntut dari itu ada yang menyuruh ataupun menganjurkan pembunuhan tersebut. Saya tertarik tadi membahas tentang diameter peluru karena ini menyangkut pengetahuan balistik forensik. Karena ada tadi kata Pak Mahdir revolver. Revolver itu sebenarnya diistilahkan karena kalau pistol tentara itu dia magasin isi peluru, pistol polisi itu di satu silinder yang berputar. Karena revolve itu makanya jadi revolver. Nah, kaliber tadi 9 titik sekian itu 9 mili. Saya kurang tahu informasi 9 mili tersebut didapat dari siapa. Tapi biasanya di dalam praktek penyidikan itu diperiksa di bawah comparison mikroskop digital. Jadi ada 2 anak peluru yang disandingkan, difoto di bawah mikroskop pembanding dan diukur secara digital. 0,0 sekian itu 0,0 sekian milimeter. Jadi kalau diukur dengan safe mat, ya safe mat itu orang Belanda bilang kayak jangka pengukur, itu mungkin sudah dianggap pas. Tapi ini kalau diukur di bawah mikroskop pembanding ini sangat akurat. Dan ini dipakai secara standar internasional di dunia penyidikan. Nah, di bawah mikroskop pembanding tersebut sebenarnya kalau kita melihat di berkas perkara, saya tidak lihat ditemukan tidak ada alur dan galangan. Karena setiap anak peluru keluar dari setiap laras senjata itu ada alur dan galangan. Karena kaliber 38 spesial ini biasanya di situ setiap revolver itu ada got-gotnya, kalau saya pakai bahasa sederhana got. Jadi waktu tembakan keluar itu anak peluru karena dari timah coating atau tembaga, maka dia keluar itu lengket persis sehingga dia berputar. Makanya kalau tembakan masuk itu kecil, tembakan keluar besar karena dia twisting gitu. Nah, di bekas twistnya itu anak peluru yang ditemukan di tubuh itu akan ada alur dan galangan. Alur dan galangan ini pun dari sekian ratus gurat itu ditemukan titik jarinya. Apa benar anak peluru yang masuk ke kepala korban keluar dari senjata ini? Karena begitu satu anak peluru keluar dari satu pistol, kemudian senjata tersebut dibawa ke laboratorium uji coba, ditembak di satu kotak percobaan namanya. Kotak itu isinya di dalam ada berbagai sekat-sekat kapas. Jadi begitu tembakan keluar alur galangannya sesuai dengan aslinya dan ditertangkap oleh kapas tadi. Nah, hasil uji coba tembakan dari senjata yang diduga sebagai senjata yang dipakai tersebut disandingkan dengan anak peluru yang ditemukan di tubuh korban. Tiap senjata punya sidik jari istilahnya, karena alur dan galangannya itu tidak sama. Dengan demikian dengan kasat mata ataupun dengan pengamatan biasa, orang awam tidak bisa menyatakan itu sebagai identik atau tidak dan diameter dan sebagainya. Karena ini harus ada ahli balistik forensik namanya. Demikian juga dengan di kepala korban misalnya. Kalau kita katakan ini tembakan jarak jauh dan jarak dekat, apa logikanya? Karena kalau tembakan jarak dekat, biasanya sisa mesiu tersebut ada yang masih tersisa di badan. Jadi pada saat pemeriksaan, itu ada bahan kimia tertentu dioleskan di situ, terlihat ada reaksi kayak orang coba narkotika, berubah warna, oh ini reaksi. Kalau reaksi warna sekian, ini jarak sekian meter. Reaksi sekian, ini jarak jauh. Nah, yang jadi persoalan karena dia tembak lewati kaca, berarti peluang menemukan kesimpulan tembakan jarak dekat agak sulit. Karena otomatis semburan mesiu, jelaga dan sebagainya tuh nempelnya di mobil. Tidak mungkin masuk ke dalam ruangan mobil dan kena di tubuh. Tidak ada.